Selamat pagi semua teman-teman yang ada di balik layar. Pagi hari ini saya dan teman-teman saya akan melakukan pelayanan chapel dan silakan kalian siapkan hati kalian dan kami akan menunjukkan lagu yang pertama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Tiada yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Tiada yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Mari teman-teman kita siapkan hati kita. Tuhan, pada pagi hari ini kami semua berkumpul bersama dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami akan buka hati kami dan akan melakukan hari ini dengan baik Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, aku mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu, yang menilai hidupku, dan ada yang sembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, aku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi lagiku. Telah kulihat
dapat Dia, ku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapat Dia, ku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat Dia, ku tetap setia. Kau dapat Dia, tetap setia. Kau dapat Dia, ku tetap setia. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu pagi hari ini, dan kami akan segera mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati teacher Dora yang akan sharing, semoga bisa lancar dan hari ini akan berakhir dengan baik, Tuhan. Amin. Shalom, bagaimana kabarnya keluarga besar SMA Karis? Kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti chapel, dan topik pada pagi hari ini adalah self-denial atau penyangkalan diri. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut apakah penyangkalan diri itu dan kenapa perlu dibahas pada pagi hari ini, izinkan saya cerita sebentar ya sharing sedikit. Jadi di suatu minggu saya mendapatkan tugas untuk pendampingan pelayanan ibadah sore jam 5. Nah, jam 4 sore hujan turun dengan deras. Mulailah saya galau, apakah saya akan berangkat untuk pelayanan ataukah lebih baik saya di rumah saja, kemudian saya tinggal memberikan informasi kepada rekan pelayanan yang lain untuk aduh maaf hujan, atau mungkin saya memberikan alasan yang lain ya. Apa ya alasannya? Mungkin saya kurang enak badan atau apa begitu. Kemudian saya berpikir sejenak dan saya mencoba untuk berbicara dengan diri saya sendiri. Ya sudah, tetap berangkat. Akhirnya saya berangkat di tengah hujan tersebut, pelayanan, dan kembali pulang dengan sukacita. Karena saya bisa menaklukkan diri saya sendiri, saya bisa berbicara pada diri saya sendiri, ayo waktunya pelayanan. Nah, itu salah satu contoh ya, contoh menyangkal diri. Nah, contoh lain supaya lebih jelas. Seperti apa sih maksudnya menyangkal diri itu? Jangan-jangan kita pun juga sudah melakukannya. Kita lihat adegan berikut ini. Chapel dari rumah. Buka dulu linknya. Enak chapel dari rumah. Bisa buka game. Teacher kan tak tahu. Loh, wih, ini waktunya chapel malah buka game. Ayo, fokus chapel. Yang dibuka itu Alkitab, bukan game. Mama, aku ini bisa multitasking, Ma. Aku tuh bisa main game dan aku juga bisa mendengarkan firman. Aduh, multitasking itu rumor. Nggak ada multitasking itu. Nanti main game itu setelah pelajaran siang. Sekarang fokus. Ayo chapel, fokus firman Tuhan.
mama ini mengganggu hidupku saja. Aduh. Nah, itu adalah contoh anak yang ketika menghadapi sesuatu tidak menerapkan penyangkalan diri. Dia lebih mementingkan egonya, kesenangannya dia main game. Nah, kalau misalnya ada mesin waktu dan kehidupan anak ini bisa diputar ulang, kemudian dia ingin menerapkan penyangkalan diri, yuk kita lihat akan menjadi seperti apa adegan yang tadi. Pel dari rumah. Buka dulu linknya. Enak cepel dari rumah. Bisa buka game. Teacher kan tak tahu. Loh, hei, ini waktunya cepel malah buka game. Ayo, fokus cepel. Yang dibuka itu Alkitab, bukan game. Mama, aku ini bisa multitasking, Ma. Aku tuh bisa main game dan aku juga bisa mendengarkan firman. Aduh, multitasking itu rumor. Nggak ada multitasking itu. Nanti main game itu setelah pelajaran siang. Sekarang fokus. Ayo Cepel, fokus firman Tuhan. Bener juga sih, Mama. Lebih baik aku main gamenya nanti setelah pelajaran. Sekarang aku sepertinya memang harus fokus nih dengan Cepel. Aku harus fokus dengan firman Tuhan dan juga siap dengan Alkitab. Oke Mama, aku akan fokus dengan Cepel. Nanti aku main gamenya setelah pelajaran nanti siang ya Ma ya. Oke? Nah gitu dong anak Mama, pinter. Sudah menyaksikan beberapa contoh adegan tentang penyangkalan diri. Sebenarnya apakah penyangkalan diri itu? Kita akan membaca ya satu ayat dari Lukas 9 ayat 23. Saya akan membacakan untuk kita semua. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ini adalah kata-kata yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak dan para murid pada waktu itu. Ada kata yang menarik atau kalimat yang menarik adalah setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Nah, makna dari menyangkal dirinya itu sebenarnya dijelaskan oleh Yesus di ayat yang ke-24. Saya bacakan untuk kita semua. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Ayat 24 ini unik, ada permainan kata yang digunakan oleh Tuhan Yesus. Coba dibayangkan begitu ya. Kalau saya ingin menyelamatkan nyawa saya, maka saya kehilangan nyawa saya. Bagaimana itu? Bingung kan? Tetapi kalau saya kehilangan nyawa saya karena Tuhan, karena Yesus, maka ia akan menyelamatkan saya. Nah, maksudnya apa di sini? Apa maksudnya menyelamatkan nyawa saya? Apa maksudnya kehilangan nyawa saya? Di sini maksudnya adalah kehendak kita. Kita punya kehendak, kita punya keinginan. Ketika kita ingin mengikut Yesus, ada satu syarat di situ adalah menyangkal keinginan kita, kehendak kita yang tidak sesuai dengan keinginan Dia. Jadi maksud dari menyangkal diri adalah tidak melakukan apa yang menjadi keinginan kita, tetapi melakukan apa yang menjadi keinginan Dia. Nah, kenapa? Apakah memang keinginan kita ini berbeda dengan keinginan Dia? Kita akan baca ayat selanjutnya dari Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Saya bacakan untuk kita semua. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, di ayat ini Paulus mengatakan bahwa
Seringkali keinginan daging atau keinginan diri kita ini bertentangan dengan keinginan roh atau keinginan Tuhan. Seringkali kita punya egoisme, kita egois, kita ingin menang sendiri, kita punya kesenangan, kita punya hawa nafsu yang bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Nah, disinilah maksud menyangkal diri. Bahwa kita punya kedagingan, tapi kita tunduk di dalam kehendak Tuhan. Keselamatan itu memang gratis, betul ya? Keselamatan gratis, diberikan untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu betul. Tetapi kita perlu ingat bahwa ada harga yang harus dibayar. Harganya apa? Hidup kita. Kita harus memberikan hidup kita, diri kita, kepada Tuhan Yesus untuk mentaatinya. Jadi, siapkah kita untuk memberikan diri kita kepada Tuhan Yesus, menyangkal diri kita ketika kehendak kita itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Nah, sebenarnya ketika kita berani untuk menyangkal diri, kita itu akan mengalami kehidupan yang lebih baik. Contoh seperti adegan yang tadi. Adegan yang pertama, ketika ada siswa diingatkan oleh mama, membantah, nyolot bahasanya, akhirnya yang terjadi adalah pertengkaran. Tetapi adegan yang kedua, ketika siswa tersebut kemudian memilih untuk tenang. Oke, saya dengarkan dulu, maksudnya mama baik mengingatkan saya main game nanti supaya saya fokus pada firman Tuhan, dan itu memang yang Tuhan mau kan, mendengarkan. Ayo jangan-jangan chapel sekarang apa yang kalian lakukan? Main game, buka medsos, buka video. Tidak fokus akhirnya, tidak mendengarkan apa yang Tuhan mau. Nah, ketika mau tunduk, oke, kesenangan saya nanti, sekarang saya akan mendengarkan firman Tuhan. Di situ kita akan mendapatkan pesan-pesan yang baik. Ingat, tubuh kita itu atau kita diciptakan terdiri atas tubuh, jiwa, dan roh. Bukan hanya tubuh kita yang perlu makanan, jiwa dan roh kita juga perlu makanan. Ketika kita memahami hal tersebut, kemudian kita memberikan asupan yang bergizi kepada roh kita, maka kita pun akan menjadi sehat dan hidup kita juga akan menjadi menyenangkan. Ketika hubungan kita dengan teman menjadi lebih baik, bukankah kita juga hidup dengan damai dan menyenangkan? Nah, itu sebabnya karena Tuhan tahu kebutuhan kita, Tuhan ingin kita menyangkal diri dalam arti mematuhi atau taat kepada kehendak-Nya. Di samping itu, kenapa kita harus melakukan menyangkal diri? Karena itu yang Tuhan mau. Terkadang kebahagiaan itu justru bukan ketika kita menuruti keinginan kita, tetapi ketika kita menuruti keinginan Tuhan. Karena itu yang baik. Kalau tidak percaya, coba deh hari ini coba melakukan apa yang Tuhan mau. Coba ketika pelajaran nanti, ditaruh gamenya, nanti ada waktunya. Bukankah akan menjadi baik? Tugas-tugas selesai tepat waktu, hubungan dengan mama dan papa baik, hubungan dengan teacher baik karena semuanya selesai pada waktunya. Gamenya juga fokus karena nanti kan dilakukan setelah pelajaran, levelnya jadi semakin naik gitu. Jadi semuanya bisa dilakukan dengan baik. Bukankah itu menyenangkan? Ya, jadi mari kita belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Masalahnya bagaimana kita bisa tahu apa yang Tuhan mau kalau kita tidak meluangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, membuka firman Tuhan setiap hari. Nah, di sini juga ada beberapa gambar yang bisa dilihat di slide. Ada 3 gambar hati, ada 3 jenis hati. Hati yang pertama adalah di dalam hati tersebut ada kursi. Nah, di kursi itu ada aku itu maksudnya saya, aku, egoku, aku menguasai hatiku, dan salib itu maksudnya adalah Tuhan atau Tuhan Yesus itu ada di luar. Yesus di luar, aku adalah aku. Ngapain? Nggak usah ngurusi hidupku. Hidupku adalah hidupku. Aku tidak mau Yesus ada di dalam hidupku. Itu adalah hati yang pertama. Sementara hati yang kedua, ada kursi di situ, ada aku atau saya ada di dalam atau di atas kursi. Maksudnya adalah saya itu berdiri di tahta hati saya. Yesus ada di dalam hati saya, tetapi Yesus itu tidak
tidak menjadi raja dalam hidup saya. Ya dia ada sebagai tamu saja, silakan duduk, tapi tidak duduk di tahta hati saya. Maksudnya apa? Saya menguasai hidup saya. Yesus ada dalam hidup saya, iya. Tetapi Yesus tidak saya biarkan untuk menguasai seluruh hidup saya. Itu hati yang kedua. Nah, hati yang ketiga, ada kursi atau tahta hati, ada salib, maksudnya adalah Yesus kita izinkan untuk menduduki tahta hati kita, dan kita tidak duduk. Maksudnya adalah kita memberikan Yesus untuk menguasai hidup kita, untuk menguasai hati kita, dan kita taat. Kita taat pada apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Nah, di manakah kita? Apakah kita jenis hati yang pertama, kedua, ataukah ketiga? Tetapi saya ingin beritahu kepada kita semua bahwa yang Tuhan mau adalah hati yang ketiga. Adalah hati yang mau diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dan Tuhan itu menduduki tahta hati kita. Itulah yang Tuhan mau, dan disitulah letak menyangkal diri. Baik, itu yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Kiranya firman ini menolong kita semua untuk taat pada Tuhan, untuk memahami apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita berani menyatakan bahwa aku ini murid Tuhan Yesus, maka kita harus berani untuk menyangkal diri. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk para teachers dan teman-teman yang setelah menghadiri chapel pada pagi hari ini. Kita akan mengakhiri chapel hari ini. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami telah melakukan chapel dengan baik dan lancar, dan berkati dan sertai kami untuk sepanjang hari ini dan untuk kedepannya Tuhan. Terima kasih, amin.